Damang, Pak Asep. sehat? Alhamdulillah. Kedatangan rekan saya dari Masyarakat Tanpa Korupsi. Masyarakat Tanpa Korupsi. Aduh, Pak Asep. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Asep sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Pak Asep, kita ngobrol-ngobrol Pak Asep. Boleh. Ngobrol-ngobrol seputar korupsi. Siap. Pak Asep takutnya nggak bahas korupsi? Nggak takut sih, justru saya mendukung. Kalau ada program yang memberantas korupsi itu sangat mendukung sekali. Dukung ya? Ya. Oke, siap. Ada teman Pak Asep. Fayat sini duduk. Kebetulan ada rekan, gua ada rekan nih. Masyarakat Tanpa Korupsi. Siap. Kita harus dukung, ya. Kenalin, saya Yayat. Kebetulan saya sama Pak Asep. Kita bahas tentang korupsi, Pak. Oh, masa korupsi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Takut nggak, Pak? Oh, enggak. Saya nggak takut sama yang bermasalah, sama yang korupsi, nggak takut. Saya mendukung sekali. Mendukung. Seharusnya korupsi itu harus dilibas, ditiadakan. Korupsi itu merugikan orang banyak, merugikan masyarakat banyak. Gitu, Pak. Ini dari Masyarakat Tanpa Korupsi. Mendengar kata-katanya itu sudah mantap sekali. Saya dukung. Pak Asep, Ya. ini kan Pak Asep punya bakso ya? Iya, siap. Bisa sedikit cerita, Pak, baksonya gimana, Pak? Bakso Mang Ocit. Kebetulan saya bukan basicnya dari bakso ya. Kebetulan saya punya rekan yang ahli bakso. Pertama saya kenal, terus terang aja saya numpang kehujanan, membeli bakso, rasa enak bakso itu. Akhirnya diajak kerjasama, dia mau, alhamdulillah diajak kerjasama, buka di Colohan, akhirnya sukses lah di bakso sampai sekarang ini. Kata orang sih enak katanya. Yang belum mencoba silahkan mencoba, datang di Colohan aja ya. Ditunggu ya. Pak Asep, kalau menurut Pak Asep ya, sekarang korupsi itu sudah merajalela atau masih dalam batas wajar, Pak? Menurut saya korupsi itu udah merajalela dan susah untuk diberantasnya. Karena korupsi zaman sekarang itu massal, korupsi massal, Pak. Dari atas sampai bawah melakukan tindak korupsi. Makanya kalau mau korupsi ditiadakan harus dimulai dari pimpinan rumah tangga dulu, mendidik anak-anak kita, Pak, dari dasar, baik agamanya maupun akhlaknya, Pak, ya. Setelah itu baru, Pak, sedikit demi sedikit korupsi itu tidak akan ada kalau akhlaknya udah baik. Terus bapak-bapak yang merasa, saya tidak menyebutkan si A si B-nya karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi, udah tidak bisa ditutupi lagi, korupsi itu di mana-mana, Pak. Saya dengar berita setiap hari, udah bosen sampai saya nggak mau lihat berita yang dibahas masalah korupsi. Yang terlibat para pimpinan semua, Pak. Kalau rakyat mau korupsi dari mana nggak bisa. Cuma rakyat di atas nama rakyat semua, yang menikmatinya orang-orang di atas semua, Pak. Ya, tolong ke semua para pemimpin rumah tangga, terutama pemerintah bangga, tolong didik anak-anak kita supaya jadi anak yang soleh, berbakti bagi nusa bangsa dan agama, mempunyai akhlak baik sehingga tidak terjadi nanti anak-anak kita menjadi pejabat, menjadi apa, tidak melakukan korupsi yang sekarang ini. Kalau bisa hentikanlah para bapak-bapak pemimpin atau penguasa yang merasa dirinya melakukan korupsi. Tolong, kasihan ke rakyat kecil, Pak. Tolong rakyat kecil. Jangan sampai akibatnya sampai sekarang, Pak, susah, cari ekonomi susah sekali, Pak. Kalau memang korupsi sekarang sudah sulit diberantas, Pak, itu kan artinya aparat penegak hukum itu merasa kesulitan memberantas. Kondisi seperti ini masyarakat harus ikut berperan aktif nggak, Pak? Oke, jelas masyarakat itu harus ikut peran aktif lah untuk memberantas korupsi. Jelas kalau tanpa dukungan masyarakat gak bakalan tuntas masalah korupsi ini. Makanya masyarakat juga harus peduli untuk memberantas korupsi itu. Yuk kita sama-sama memberantas korupsi dari atas sampai bawah lah, ya gitu. Nah, saya juga mengharapkan lah rakyat kecil itu jangan sampai menderita adanya korupsi itu. Jadi dampaknya ke masyarakat kecil. Contoh sekarang, kalau zaman pandemi sekarang, yang enak-enak, yang melarat-melarat lah. Contoh
sekarang saya juga lah merasakan dampaknya dari corona, banyak yang korupsi. Saya mendukung sekali kalau seandainya yang korupsi diberantas sama-sama sama masyarakat, dari masyarakat kecil, masyarakat menengah, apalagi kalau kita ada wadahnya untuk memberantas korupsi, oke lah, saya siap mendukung untuk memberantas korupsi. Itu sih. Monggo yang belum mampir. Nah itu, abg katagihan, ku baso ocit deh. Masuk. Lu saya sekarang batak abi dedeieun gitu. Terus mantap Pak, IG yang agung ge. Itu bahasa urat Pak. Ulat kawit nama abg asal teh ieu pas nyobian sekali ketagihan gitu. Ketagihan Pak, ku baso ocit deh. Murah meriah, enak gitu. Murah meriah, Harga enak. recehan, Harga recehan. rasa tidak recehan. Tah gitu. Ih, mantap pisan. Kami nanti bahasa ocit nih Pak. Baso Mang Ocid. Bahasa Mang Ocit. Oh Pak Yayat ngalanggannya ke dinya. Mohon tuh sekalangan tapi itu namanya kawitna malah nyobian, situ nyobian. Biasa kan tapi ka baso ketara seepnya. Ya mah seep wae sareng cai-caina oge gitu. Daraos teh ya gitu. Kelebihannya bakso ocit apa Pak? Bakso Mang Ocit. Kelebihannya satu murah. Kelebihannya itu satu murah. Kedua baksonya enak, mantap bener lah gitunya gitu. Karena kelebihan itu gurih lah. Biasanya saya kalau ngebakso nggak pernah habis. Habis Pak ya. Sekarang mah habis gitu. Alhamdulillah, terima kasih ke rekan semua yang telah mampir di tempat jualan bakso saya. Alhamdulillah semua pada menikmati dengan harga murah, kualitas sangat memuaskan, dimakannya segar, betul Pak Yat? Betul. Segar, meskipun harganya recehan tapi rasanya tidak recehan. Mantap. Yang belum mampir silahkan mampir, ditunggu ya. Kapan Pak? Bakso Ocit. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Siliwangi, Ciolohan. Ya. Al Hidayah Food Market. Ditunggu. Keberanian masyarakat dibutuhkan untuk melawan korupsi. Karena jika masyarakat tidak berani, bahkan jika masyarakat diam, maka korupsi akan terus merajalela. Saya bangga dengan kedua bapak-bapak tadi yang berani menyuarakan, "Ayo lawan korupsi." Bagaimana dengan Anda? Anda berani juga?